sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama kusimpan. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran fluida statis di kelas 11 IPA dan masih bersama Ibu Mahliani SPD. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian masih dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan senantiasa belajar dengan giat untuk menempuh ulangan akhir semester pertama tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, kita masuk saja pada materi fluida statis untuk kelas 11 IPA ini, yaitu sebagai berikut. Di sini Ibu akan memaparkan peta konsep dari fluida statis ini. Di fluida statis ini kita akan berbicara terlebih dahulu membicarakan tentang penjebaran fluida itu sendiri. Mari simak peta konsep berikut. Baiklah, Ibu jelaskan tentang peta konsep di sini. Di sini ada fluida. Fluida itu berwujud ada cair. Kemudian lagi cair itu memiliki yang namanya tegangan permukaan, dan fluida ada juga berbentuk gas. Dan fluida itu memiliki tekanan, yaitu tekanan hidrostatis yang memenuhi hukum pokok hidrostatik, yang mana hukum pokok hidrostatik ini diukur dengan sebuah alat yang bernama manometer atau barometer. Dan fluida ini juga diklasifikasikan dalam keadaan fluida dinamik dan fluida statik. Oke, jadi di sini diklasifikasikannya untuk fluida statik yang akan kita bahas di sini yaitu fluida Archimedes, dan menyatakan gaya angkat ke atas yang menyatakan adanya hidrometer, kapal laut, kapal selam, balon udara. Kemudian fluida statik ini diatur juga oleh hukum Pascal yang menyatakan adanya tekanan yang diteruskan ke segala arah dan diaplikasikan pada dongkrak hidrolik dan pompa hidrolik. Namun di sini untuk fluida statis ini kita hanya membahas ada dua pembahasan, yaitu fluida Archimedes dan hukum Pascal. Oke, baiklah anak-anak Ibu semua, tolong disimak semua materi pelajaran ini. Kulihat foto dan video bersamamu yang telah kita masuk pada slide berikutnya untuk pembelajaran kita kali ini. Di sini kita akan pertama-tama membahas jenis-jenis zat yang digunakan, yaitu pertama adalah jenis zat itu terdiri dari zat padat, kemudian zat cair, dan gas. Nah, jadi jenis zat di sini digolongkan menjadi 3, padat, cair, dan gas. Selanjutnya, pengertian tentang fluida itu sendiri. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan perubahan bentuk ketika dia mengalami tekanan. Nah, seperti apa fluida? Artinya zat yang dapat mengalir ini fluida ini dia juga diartikan sebagai zat yang dapat mengalir dari ketinggian, dari keadaan yang tinggi ke keadaan yang rendah. Dari keadaan yang tinggi ke keadaan yang rendah itu dia disebut sebagai mengalir. Nah, oke, teruskan. Nah, dari ketiga jenis zat tersebut
zat cair dan gas. Nah, jadi di sini kita akan membahas yaitu jenis zat yaitu cair dan gas. Yang mana zat cair dan gas di sini akan kita jabarkan dalam pembahasan tentang fluida statik. Masuk pada fluida statik itu sendiri, mari simak anak-anak ibu semua. Nah, jadi fluida statis ini sebenarnya adalah fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagiannya. Jadi fluida statik atau fluida statis itu sama aja lah. Nah, jadi ya, tidak mengalami bagian-bagiannya. Pada keadaan ini, fluida statik memiliki sifat-sifat seperti memiliki tekanan dan tegangan permukaan. Nah, jadi di sini di fluida statik ini karena dia memiliki tekanan dan tegangan permukaan, maka fluida statik ini kita bahas nanti yaitu tentang tekanan hidrostatik dan hukum Pascal. Nah, untuk pembahasan nanti fluida dalam bidang Archimedes dan fluida statik lainnya nanti akan Ibu bahas di video yang kedua nanti. Untuk bagian yang kedua, ini adalah bagian yang pertama, kita hanya membahas tentang tekanan hidrostatik dan hukum Pascal. Oke, sekarang kita masuk pada tekanan, membahas tentang tekanan di sinilah. Nah, jadi di sini tekanan itu adalah gaya ke atas yang timbul pada benda yang tercelup. Jadi untuk tekanan di sini yang dilambangkan dengan P ini kita akan membahasnya untuk tekanan pada fluida itu sendiri. Nah, jadi pada fluida itu apabila gaya ke atas yang timbul pada benda yang tercelup disebabkan adanya tekanan dalam fluida, demikian pula fluida akan bergerak atau mengalir karena adanya perbedaan tekanan pada dua bagian yang berbeda. Nah, jadi fluidanya itu seperti ini, kita ulang. Nah, ini dicelupkan ke sini ke zat cair itu sendiri. Kemudian setelah dia dicelupkan ke dalam zat cair, benda ini dicelupkan ke dalam zat cair, maka dia akan memiliki yang namanya gaya ke atas. Nah, jadi gaya ke atas disinilah yang disebut sebagai tekanan dari fluida itu sendiri. Nah, jadi apabila ada gaya ke atas yang menyebabkan benda itu timbul, pada saat benda itu tercelup, itu disebabkan karena adanya tekanan dalam fluida, yaitu tekanan itu berupa gaya ke atas. Atau pada fluida yang mengalir karena ada perbedaan tekanan pada dua bagian yang berbeda dalam fluida itu. Nah, kalau pada fluida yang mengalir terjadinya pergerakan karena adanya perbedaan tekanan pada dua bagian benda. Misalkan tekanan dari ketinggian kemudian dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi tersebut. Oke, kita masuk pada pembahasan slide berikutnya. Pada slide berikutnya kita memahami konsep terlebih dahulu. Perhatikan, di sini ada sebuah paku. Nah, jadi kita akan memahami konsep tentang tekanan inilah. Situ ada sebuah paku. Nah, mengapa orang membuat paku atau pasak dengan bentuk ujungnya yang runcing? Perhatikan di situ ujungnya runcing. Karena diharapkan dengan gaya yang relatif kecil, paku atau pasak dapat menembus atau menancap pada permukaan benda lain. Nah, dengan demikian pula untuk memotong suatu benda dengan mudah itu memerlukan pisau yang tajam. Nah, dari dua pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa
semakin kecil luas permukaan benda di mana gaya bekerja akan menyebabkan tekanan yang semakin besar. Nah, sehingga dari kedua pernyataan tersebut, tekanan dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan luas jika gaya sebesar F bekerja secara merata dan tegak lurus pada suatu permukaan yang luasnya A. Nih perhatikan, ini ada benda kemudian diberikan gaya dan benda ini memiliki panjang dan lebar. Sehingga panjang dan lebar itu merupakan luas permukaan dari benda tersebut yang diberikan gaya. Nah, jadi seperti itu kita umpamakan fluida lah, sama seperti luas permukaan yaitu pada benda. Nah, di sini adalah definisi dari tekanan itu sendiri. Oke. Sekarang kita masuk pada slide berikutnya. Nah, maka tekanan P itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini P tadi tekanan tadi dilambangkan dengan P. Sehingga karena di situ gaya ke atas maupun gaya tekan yang kita berikan itu adalah F dan luas dan permukaan benda itu memiliki luas, maka P tekanan itu sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luasnya. Nah, tadi kan dari memahami konsep di sini tadi, ini bukan kembali ke slide yang terdahulu. Nah, di sini kan ada paku. Nah, paku di sini kan itu tadi pakunya runcing. Nah, jadi runcing itu digunakan untuk memperkecil memperkecil tekanan yang kita berikan. Nah, jadi setiap orang itu kan selalu ingin memperkecil tekanan. Karena apa? Karena dengan ujungnya yang runcing ini gayanya semakin kecil, maka tekanan yang kita berikan juga akan semakin kecil. Kan semakin ringan kalau gaya yang kita berikan itu semakin kecil. Oke, kita masuk pada slide yang sudah kita bahas tadi, yaitu definisi tentang tekanan dan dirumuskan P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat, F sama dengan gaya pada permukaan, satuannya Newton, dan A adalah luas permukaan dari benda itu sendiri. Kita teruskan pada slide berikutnya. Nah, kita akan membahas di sini nilai tekanan. Untuk 1 Newton per meter kuadrat, untuk nilai tekanannya itu adalah sama dengan atau setara dengan 1 Pascal. Tadi biasa disingkat dengan PA. Nah, kemudian untuk 1 ATM ini sama dengan 76 cm Hg, sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5. Dan 1 Pascal itu juga sama dengan 1,013 bar. Nah, jadi ini adalah konversi nilai-nilai tekanan apabila nanti pada soal ditanyakan misalkan dalam ATM atau dalam bar atau dalam sentimeter Hg. Oke. Nah, di sini kita masuk untuk contoh soal tekanan. Oke, contoh soal tekanan berikut ini akan Ibu bacakan. Sebuah kursi yang masanya 6 kg memiliki 4 kaki yang luas penampangnya masing-masing adalah 1 kali 10 pangkat 3 meter kuadrat. Tentukan tekanan kursi terhadap lantai jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi di sini untuk contoh soal tekanan di sini kita bahas secara umum dulu untuk benda padatnya. Nanti baru kita masuk ke tekanan pada fluida, yaitu masuk tekanan hidrostatiknya. Jadi agar kalian lebih memahami konsep tentang tekanan terlebih dahulu. Nah, sehingga yang Ibu bahas di sini adalah tekanan terhadap zat padat terlebih dahulu.
supaya kalian sudah paham dan memahami dan mengerti tentang tekanan itu sendiri, baru kita akan membahasnya ke tekanan pada fluida, yaitu tekanan hidrostatik. Mari kita bahas contoh soal berikut ini. Nah, jadi di sini penyelesaiannya. Di sana lantai mengalami tekanan akibat berat kursi yang bertumpu pada keempat kakinya. Nah, jadi lantai kan di atas lantai tadi diletakkan kursi dan keempat kakinya tentu memberikan beban, memberikan berat. Nah, karena berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, maka massa kursi tadi dikali dengan gravitasi yang ada di bumi, yaitu 6 kali 10 adalah 60 Newton. Kemudian luas alas keempat kaki kursi. Satu kursi tadi luas alasnya adalah 1 kali 10 pangkat 3. Karena dia memiliki 4 kursi, maka itu harus dikalikan dengan 4. Nah, jadi di sini 4 ini menunjukkan bahwa dia memiliki keempat kakinya yang bertumpu ke lantai tersebut. Dikalikan 4 adalah 4 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Nah, tekanan kursi terhadap lantai berapa? Karena di situ adalah gaya yang diberikan tadi adalah berat kursi, karena kan gaya berat sama dengan gaya yang bekerja terhadap kursi tersebut. Jadi W per A itu adalah 60 dibagi 4 kali 10 pangkat min 3 adalah 15 kali 10 pangkat 3 Pascal. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh anak ibu semua. Kalau sudah bisa memahami, kita teruskan ke materi berikutnya. Nah, di sini kita membahas tekanan pada fluida itu sendiri, yaitu tekanan hidrostatik. Oke, pada tekanan hidrostatik ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana tekanan pada fluida. Nah, jadi kita akan menanyakan bagaimana sebenarnya tekanan pada fluida itu sendiri. Nah, tekanan fluida itu sebenarnya menyebar ke segala arah. Jadi, apabila kita memberikan gaya pada fluida, maka gayanya akan menyebar ke segala arah. Nah, kemudian kalau setelah dia menyebar ke segala arah, bagaimana pengaruh gaya gravitasi? Maka gaya gravitasi itu sama seperti pada zat padat tadi, kan pada kursi tadi gaya gravitasinya arahnya ke bawah, lah menuju pusat bumi. Demikian juga pada fluida, arah gayanya juga ke bawah. Nah, jadi di sini untuk memudahkan kalian dalam memahami konsep tekanan hidrostatik ini, Ibu akan membawa kalian ke percobaan virtual, yaitu percobaan virtual tentang tekanan hidrostatik dengan menggunakan aplikasi PET. Nah, jadi aplikasi PET di sini akan kita akses online langsung, nah. Jadi Ibu akan melakukan online untuk melakukan percobaan virtual ini. Nanti kalian simak video untuk percobaan virtual kita, simak baik-baik, dan juga akan Ibu berikan yaitu lembar kerjanya untuk percobaan virtual tekanan hidrostatik dengan menggunakan aplikasi PET ini, yaitu sebagai berikut. Baiklah, di sini kita akan melakukan eksperimen virtual fluida statis untuk tekanan hidrostatis. Kita di sini melakukannya secara online, tapi kalau offline kalian juga bisa, yaitu kalian harus
download aplikasi dari percobaan virtual tekanan hidrostatis ini. Yang pertama kita melakukan tujuannya yaitu pertama melakukan praktikum tekanan hidrostatik dengan menggunakan eksperimen virtual. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatik. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu komputer atau laptop, aplikasi Adobe Flash atau Java yang sudah terinstal pada komputer atau laptop kalian, kemudian koneksi internet. Nah, kemudian langkah percobaannya, kalian harus mengakses link ini terlebih dahulu. https ini seperti ini petcolorado.edu. Nah, ini Pet Colorado. Nah, jadi kalian harus mengklik akses link ini terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kalian cari melalui brosur komputer, kemudian akan muncul gambar tampilan seperti ini. Nah, seperti ini yang sudah Ibu akses. Nah, jadi tampilannya seperti itu. Terus lagi kemudian pilih eksperimen di bawah tekanan atau under pressure hingga muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini. Nah, jadi kita bisa klik under pressure ini lah. Nah, nanti akan kemudian klik gambar eksperimen. Nah, jika ingin mengunduh eksperimen secara offline juga bisa. Nah, jadi seperti yang di lingkar ini. Nah, jadi ini. Nah, jadi kalau kita ingin menjalankannya, maka kita klik di sini. Nah, akan muncul interactive simulation PET. Sekarang masih loading karena Ibu melakukan secara online. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sama tampilannya dengan yang sudah Ibu tampilkan di PPT. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Beri tanda centang pada kolom roller dan grid untuk mempermudah membaca ketinggian fluida. Nah, jadi di sini kita harus menggunakan ini, bisa roller, juga bisa dengan grid. Nah, jadi biasanya kalau Ibu hanya menggunakan grid tanpa menggunakan roller agar lebih memudahkan. Nah, kemudian ukur tekanan mula-mula ketinggian air 1 meter. Lalu ubah ketinggian air menjadi 2 meter. Dan ukur tekanan ketika ketinggian air sudah bertambah. Nah, amati perubahan tekanan yang terukur ketika ketinggian air diubah-ubah. Nah, jadi di sini untuk mempermudah percobaan kalian, pertama kita catat dulu hasil percobaan dalam tabel. Di sini untuk atmosfernya itu sudah Ibu atur. Nah, jadi untuk atmosfer di sini sudah diatur yaitu ini. Nah, ini tekanannya. Nah, tekanan atmosfernya 101,320 kilopascal. Nah, kalian sudah melihat kan? Di sini tekanan atmosfernya. Nah, ini. Jadi kita gunakan unit metrik saja. Nah, kalian sudah melihatnya tadi di sini. Nah, ini tekanannya 101,320 kilopascal sudah dilihat masing-masing. Nah, kalau sudah kita kembalikan. Nah, langkah selanjutnya mengukur massa jenis. Nah, di sini massa jenis atau fluida density, di sini cara mengaturnya. Di sini ada air itu ada gasolin, ada water, ada honey. Nah, jadi seperti air itu seperti madu, artinya pekat lah. Nah, jadi tergantung kepekatannya untuk massa jenisnya lah. Nah, jadi di sini kita hanya menggunakan jenis gasolin lah. Nah, jadi gasolin ini jenisnya. Lalu di sini gravitinya 10. Nah, kita atur 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi untuk memudahkan kalian untuk kedalaman 1 meter, 2 meter dan 3 meter, terlebih dahulu kita isi air ini. Nah, isi airnya penuh. Lalu kita ukur tekanannya di masing-masing ketinggian. Nah, sekarang pertama-tama kita akan mengukur di ketinggian 1 meter. Nah, di ketinggian 1 meter itu didapatkan sekitar 109,700 kilopascal. Sekarang bisa kita catat.
kita atur dulu. Nah, di sini didapatkan ini yang tadi. Sekarang kita hapus dulu papan tulisnya. Nah, kita tulis kembali ini 109. Istilahnya sekitar segitu lah ya. Kalau nanti kalian mengukur dengan menggunakan hitungan manual. Nah, kemudian lalu nanti kita atur lagi di ketinggian atau kedalaman 2 meter. Di kedalaman 2 meter lah. Perhatikan untuk kedalaman 2 meter. Ini kita kembalikan dulu. Nah, kemudian kita atur untuk 2 meter. Nah, di sini. Nah, ini 116,967. 116,967 kilo Pascal. Oke, sudah. Mudahan bisa dipahami. Ya, kalian akan lebih mudah nanti kalau sudah mendownload pet Colorado ini. Yang terakhir yaitu pada kedalaman 3 meter, yaitu tekanannya adalah 124,145 kilo Pascal. Nah, jadi sini kita tulis lagi 124,145 kilo Pascal. Oke, perhatikan di sini. Ini sudah terlihat, kita kembalikan dulu pressure-nya, tekanannya. Kita ambil lagi rapor tulisnya. Nah, jadi di sini terlihat pada kedalaman 1 meter, 2 meter, dan 3 meter ini ada perubahan. Semakin apa dia? Tekanannya semakin dalam kedalaman dari jet cair dalam suatu wadah itu, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin meningkat, akan semakin besar. Nah, nanti akan kita simpulkan lagi sama-sama untuk percobaan virtual dengan menggunakan pet Colorado ini untuk tekanan hidrostatik. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk percobaan virtual kali ini. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Baiklah, tadi sudah kalian simak dan kalian ikuti percobaan virtual tentang PET. Nah, sekarang kita akan ambil kesimpulannya, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi kita akan menyimpulkan percobaan virtual PET yang sudah kita lakukan tadi. Berikut ini kesimpulannya. Tekanan di dalam jet cair itu disebabkan oleh adanya gaya gravitasi yang bekerja pada tiap bagian jet cair. Besar tekanan itu bergantung pada kedalaman. Tadi kita sudah mengukur kedalamannya, ada kedalaman 3 meter, 2 meter, dan bahkan ada kedalaman 1 meter. Kemudian kita ukur tadi dengan grillnya, dengan penggarisnya, dengan ukuran kedalaman laut tadi, ukuran kedalaman wadah yang diisi dengan jet cair tadi. Tapi itu kita anggap kedalaman jet cair boleh di dalam laut atau boleh di dalam wadah atau tempat, tapi karena dia itu statik maka dia tidak dalam keadaan bergerak. Kemudian makin dalam letak suatu bagian jet cair, maka besar tekanan P letak suatu bagian jet cair, makin besar tekanan P pada bagian itu. Nah, kemudian di sini lagi kesimpulan yang kedua, tekanan di dalam fluida tidak bergerak diakibatkan adanya gaya gravitasi yang disebut dengan tekanan hidrostatik. Nah, jadi tekanan di dalam fluida yang disebabkan adanya gaya gravitasi itu disebut tadi tekanan hidrostatik. Nah, secara matematis tekanan hidrostatik itu dirumuskan karena tekanan hidrostatik tadi tergantung dari massa jenisnya, gravitasinya, dan ketinggian dari gravitasi itu sendiri, sehingga dia sebanding. Jadi tekanan hidrostatik adalah Rho dikali G dikali dengan H atau ketinggian dari atau kedalaman dari
zat cair itu sendiri. Nah, di mana pH adalah tekanan hidrostatik, satuannya Newton per meter kuadrat atau sama dengan Pascal. G adalah percepatan gravitasi, satuannya Newton per meter kuadrat, dan H adalah kedalaman fluida. Oke. Jadi ini adalah kesimpulannya. Nah, sekarang baru kita masuk pada contoh soal hidrostatik agar kalian lebih memahami tentang materi hidrostatik ini, yaitu ada penerapannya, yaitu pada contoh soal. Tadi kita sudah penerapannya pada percobaan virtual, sekarang kita pada contoh soal hidrostatik. Sekarang Ibu bacakan soalnya. Suatu tempat di dasar danau memiliki kedalaman 20 meter. Jika massa jenis air danau 1 gram per centimeter kubik, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan di atas permukaan air sebesar 1 atm. Tentukan tekanan hidrostatik di tempat tersebut dan B adalah tekanan total di tempat tersebut. Oke, pada slide berikutnya akan kita bahas contoh soal tentang hidrostatik ini. Mari perhatikan. Perhatikan penyelesaian berikut. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Masing-masing kita tulis dulu diketahui dari contoh soal itu apa saja yang sudah kita ketahui, variabel-variabel yang ada pada contoh soal itu. Sekarang perhatikan Ibu, di sini ada kedalamannya tadi adalah 20 meter. Nah, terus lagi massa jenis airnya adalah 1 gram per centimeter kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ini kan 1 gram dijadikan ke kilo, 1000, kemudian centimeter kubik itu dari meter kubik, dapat dari centimeter kubik ke meter kubik. Nanti kalian konversi, maka nanti akan didapatkan 1000 kilogram per meter kubik. Ibu tidak lagi menjabarkan ini, kalian sudah pelajari di pengukuran, yaitu di kelas 10 kemarin di semester pertama. Nah, kemudian untuk gravitasinya di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian tekanannya adalah di tempat tersebut 1 atm atau 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini tidak usah ditulis, plusnya juga tidak apa-apa. Terus selanjutnya untuk pertanyaannya yang ditanyakan yang A adalah tekanan hidrostatik di tempat itu dan tekanan total di tempat tersebut. Nah, sekarang kita bahas di sini. Tekanan hidrostatik tadi dirumuskan dengan rho dikali G dikali dengan H. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja. Rho-nya tadi 1000 dikali 10 gravitasinya. Kemudian kedalamannya adalah 20 meter. Sehingga didapatkan hasil 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini kan ada 5 nolnya, 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 1 kali 1 itu adalah 2. Jadi 10 pangkat 5 Pascal. Terus tekanan totalnya adalah jumlah tekanan hidrostatik dan tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfernya berapa tadi? 1,013 dikali 10 pangkat 5. Ini kan sudah sama nih, 10 pangkat 5-nya nih sudah sama nih. Nah, jadi kita tinggal menambahkan 2 ditambah 1,013 adalah 3,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, jadi tekanan total adalah jumlah tekanan hidrostatik tadi dengan tekanan atmosfer. Jadi tekanan total di tempat tersebut adalah 3,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Soal ini gampang saja. Kita tinggal memasukkan apa saja yang diketahui, kemudian kita jabarkan ke dalam rumus-rumusnya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang hukum Pascal.
Oke, kita akan masuk pada materi hukum Paskal. Semuanya perhatikan baik-baik. Kita sudah beralih materi tadi dari tekanan hidrostatik, kemudian ke hukum Paskal. Sekarang kita masuk pada materinya. Nah, kita akan membahas tentang hukum Paskal ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah alat, di mana alat ini kita masukkan air ke dalam alat ini. Nah, setelah kita masukkan air, lalu ini ada tongkatnya pada alat penghisap ini tadi. Nah, kemudian kita beri gaya, yaitu berupa tekanan. Nah, kita tekan ke bawah. Di sini kan ada lubang-lubang nih. Nah, ternyata setelah kita tekan, air memancar ke segala arah dengan sama kuat. Nah, seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal menyatakan bahwa ketika perubahan tekanan diberikan pada suatu fluida pada ruang tertutup, perubahan tersebut akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, jadi air yang memancar di sini disebabkan oleh adanya tekanan dari atas sampai ke bawah, kemudian airnya itu memancar, maka air tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar tekanannya. Oke. Bisa dipahami semuanya? Nah, sekarang kita masuk pada materi pada slide berikutnya. Jika zat cair diberikan tekanan sebesar P, maka setiap bagian zat cair dan dinding bejana mengalami tekanan sebesar P. Sehingga berdasarkan bunyi hukum Pascal, tekanan yang diadakan dari luar kepada zat cair yang ada di dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Nah, jadi apabila zat cair di dalam benda, di dalam suatu wadah itu tertutup, kemudian kita beri tekanannya, lalu ada lubang sedikit, maka air yang sudah kita tekan, kita berikan gaya tersebut, dia akan memancar keluar dan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, jadi kalian sudah bisa memahaminya. Kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas hukum Pascal secara kuantitatif. Secara kuantitatif, perhatikan di sini. Nah, ini ada gambar. Gambar ini merupakan alat. Nah, jadi dia berupa bejana tertutup yang dilengkapi oleh 2 buah torak. Nah, jadi ini adalah torak. Nah, ini sebenarnya bentuknya berupa lingkaran lah. Nah, juga di sini juga berbentuk piringan. Dia berbentuk piringan. Nah, jadi alat ini berupa bejana tertutup yang dilengkapi 2 buah torak penghisap. Ini torak pertama dan ini adalah torak kedua. Sebentar Ibu ambil kapur tulisnya terlebih dahulu dan dihapus papan tulisnya yang sudah kita coret-coret tadi. Nah, Ibu ambil kapur tulisnya dulu. Nah, jadi di sini ada torak pertama. Ini torak yang kedua. Nah, jadi torak pertama dengan torak kedua ini nanti dilengkapi oleh penghisap. Nah, alat penghisap. Di mana pada torak pertama dan torak kedua ini memiliki penampang. Nah, jadi di sini ada penampangnya. Nah, dia berbentuk seperti itu sebenarnya penampangnya. Nah, berbentuk piringan. Yaitu penampangnya ini memiliki luas yang berbeda. Ini adalah luas penampangnya agak kecil untuk A1 dan A2 itu lebih besar, sehingga A2 kurang dari A1 kurang dari A2. Nah, ini. Jadi luas penampang pada torak pertama itu lebih kecil dibandingkan luas penampang pada torak kedua. Dan di dalam bejana terdapat zat cair. Anggap di antara torak dan dinding tidak ada gesekan. Nah, jadi tidak ada gesekan antara torak ini. Nah, kemudian kesimpulan materi berikutnya, perhatikan. Nah, jadi di sini. Nah, jadi jika torak pertama, ini torak pertama di sini diberikan gaya pertama, maka zat cair dalam bejana itu berlaku tekanan F1 dibagi dengan luas penampang A1, atau dalam kata lain tekanan itu sebanding dengan gaya F1 yang kita berikan ini. Nah,
Ambil kalkulator tulisnya dulu. Nah, sebesar F1 ini, nah ini dia sebanding, jika F1 ini besar, maka P ini juga akan besar. Jika gaya yang kita berikan besar, maka tekanan juga akan besar. Nah, kemudian berbanding terbalik dengan luas penampang. Kan tadi sudah ada kita jelaskan di materi di depan, yaitu tentang tekanan tadi pada benda padat dan sama kita istilahkan pada benda cair. Nah, jadi istilahnya dia sama nanti dengan torak yang ada di sebelah kanan ini lah, prinsipnya itu sama. Nah, jadi dia ini juga memiliki ketinggian antara sebelum diberi tekanan dengan sesudah diberi tekanan, yaitu ketinggiannya adalah H1. Apa pengaruhnya? Nanti ada pengaruhnya dengan tekanan itu sendiri. Oke, lanjut pada materi berikutnya. Nah, jika pada torak kedua yang di sebelah kanan, untuk torak yang kedua di sebelah kanan, jika kita berikan tekanan, nah maka P-nya diteruskan ke segala arah. Nah, maka F2 itu zat cair dalam bejana yang ada pada F2 ini itu berlaku tekanannya P sama dengan F2 per A1. Nah, jadi di sini coba perhatikan lebih detail lagi. Nah, jadi di sini kalau di sini diberi tekanan, maka di sini juga akan terangkat. Nah, jadi kalau di sini ditekan, maka zat cairnya akan menekan ke sebelah kanan ini. Nah, jadi besarnya tekanan F2 ini itu sebanding dengan ini. Nah, ini sebanding dengan P sama dengan F2 per A2. Nah, jadi pada torak yang pertama P sama dengan F1 per A1, pada torak yang kedua F2 per A2. Nah, jadi dia memiliki tekanan yang diteruskan ke segala arah itu tadi. Nah, tapi karena di situ ada memiliki luas penampang yang berbeda, maka gayanya juga diberikan sebanding dengan tekanan dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Kita teruskan materi berikutnya. Sehingga tekanan pada torak pertama sama dengan tekanan pada torak kedua ini. Maka disimpulkan karena P1 F1 per A1 sama dengan P2 adalah F2 per A2. Nah, jadi kalian harus ingat rumus di sini secara kuantitatif tadi, gaya yang bekerja pada torak pertama per luas penampang pada torak pertama itu sama dengan gaya yang bekerja pada torak kedua dibagi dengan luas penampang pada torak yang kedua. Nah, sekarang tadi hukum Pascal secara kuantitatif, sekarang kita membahasnya secara sistematis lagi. Nah, kalau secara sistematis di sini tadi kan nih bentuknya seperti ini kan, bentuknya seperti piringan itu tadi. Nah, jadi ini piringan untuk piringan pada torak pertama, ini piringan pada torak yang kedua, ini yang pertama. Kita teruskan untuk pembahasannya di sini. Nah, jadi setelah dia diberikan gaya tadi, gaya ke bawah untuk menekan piringan atau torak pertama, maka ini diteruskan tekanannya ke torak yang sebelah kanan, maka dapat disimpulkan tadi P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Biasanya luas penampang itu karena di sini berbentuk piringan, maka dia dianggap sebagai luas penampangnya itu berupa luas penampang dari lingkaran. Nah, jadi A-nya sama dengan pi R kuadrat atau sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Nah, ini. Nah, 1/4 pi d kuadrat. Sehingga di situ A1 per A2 kan setelah ini dijabarkan, yaitu pi
A1 per A2, jadi sama seperti ini, kita balik. F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Nah, kita ambil A1 per A2-nya ini di sini. Jadi PR1 kuadrat dibagi PR2 kuadrat. Nah, jadi sama-sama kita coret nih. Nah, ini juga. Nah, bisa kan? Tadi bisa menggunakan ini 1/4 Pi D kuadrat atau Pi PR kuadrat. Maka didapatkan nanti kalau kita menggunakan jari-jari, A1 per A2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan D1 kuadrat per D2 kuadrat. Nah, ini. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkannya. Bisa menggunakan rumus P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau menggunakan rumus A1 per A2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan D1 kuadrat per D2 kuadrat. Oke, semoga bisa dipahami bagian slide yang ini. Sekarang kita hapus dulu papan tulisnya agar tidak tercoret-coret. Kita masuk lagi pada materi berikutnya. Perhatikan, ini sudah hampir selesai. Nah, sekarang agar lebih memahami lebih memahami hukum Pascal. Nah, jadi hukum Pascal itu penerapannya tadi bisa pada alat torak itu tadi lah, atau alat penghisap juga bisa lah. Nah, sekarang atau alat yang bisa kita beri tekanan itu tadi berupa torak. Jadi biasa torak ini juga ditemui di mana? Yaitu pada saat orang di pencucian mobil lah, biasanya di pencucian mobil itu ada ingin membersihkan mobil itu supaya dia lebih bersih, maka dia diangkat dengan menggunakan torak itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk lebih detail lagi tentang contoh soal hukum Pascal. Oke, nah di sini ada dongkrak hidrolik memiliki penampang. Nah, jadi ini tadi contohnya dongkrak hidrolik ini pada di pencucian mobil tadilah. Nah, dia menggunakan dongkrak hidrolik memiliki penampang masing-masing berdiameter 2 mm dan 1000 mm. Nah, ini jadi supaya terangkat kan nanti bagian mobil di bawah sini bisa dibersihkan. Berdiameter 2 mm dan 100 mm. Nah, jadi yang ini penampangnya ini 2 mm dan ini adalah 100 mm. Berapa gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk mengangkat mobil yang beratnya 6000 Newton? Nah, jadi setelah ditekan di sini, tekanannya akan diteruskan ke segala arah, maka F2 akan mendorong penampang di bagian kanan sehingga mobil akan terangkat. Nah, kita masuk pada pembahasannya. Nah, di sini penyelesaian. Diketahuinya apa dulu? Diketahuinya di situ adalah diameter. Yang pertama diameter pada dongkrak bagian sebelah kiri yaitu 2 mm dan bagian sebelah kanan itu 1000 mm. Kemudian piringannya tadi, ini diameter piringannya, F2-nya adalah 6000 Newton. Setelah dia diangkat, jadi yang sebelumnya itu gayanya berapa yang kita berikan? Nah, jadi yang ditanyakan adalah gaya. Nah, jadi yang ditanyakan tadi adalah gaya F1-nya atau gaya penampang kecilnya yang ditanyakan. Nah, sekarang akan kita bahas. Kita jawab soalnya. Nah, jawab rumusnya bisa diketahui untuk mencari F1 kan adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dan ini tadi adalah rumus dari tekanan yang diteruskan ke segala arah, yaitu P1 sama dengan P2. P1 F1 per A1, P2 F2 per A2. Oke.
Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, karena luas penampangnya adalah yang diketahui diameter, kita gunakan 1/4 pi d kuadrat. Tapi kalau nanti diketahui yang jari-jari, gunakan A1 per A2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Tapi di sini karena yang diketahui adalah diameter, maka gunakan rumus ini. Nah, jadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Jadi A-nya ini tadi masukkan ke sini. Nah, nilai A-nya. Nah, karena nilai A-nya itu tadi adalah A1 per A2, jadi bisa kita jabarkan seperti ini supaya kalian tidak bingung. Kan tadi ini bisa diselisihkan jadi A1 per A2 ini sama dengan F1 per F2. A1 ini tadi adalah rumusnya D1 kuadrat per D2 kuadrat sama dengan F1 per F2. Sehingga kalau kita balik ini, kita kali silang nih, jadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Ini dengan ini. Ini letakkan ke sini, ini letakkan ke sini. Nah, jadi disilang. Nah, jadi F2 naik ke atas, D1 kuadrat turun ke bawah sehingga didapatkan ini. Nah, oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak paham nanti diulang-ulang lagi ya video dari Ibu supaya kalian mudah untuk mengerti. Nah, jadi anak Ibu jangan lupa pelajari contoh-contoh soal ini. Insya Allah tidak jauh beda dari contoh-contoh soal ini untuk materi ulangan akhir semester yang akan kita lakukan secara daring. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Nah, jadi kali silang lagi, yang variabel dicari letakkan di sebelah kiri seperti Ibu ajarkan yang sudah-sudah. Jadi F1 sama dengan D1 per D2 dikali F2. Maka masukkan rumus angkanya di rumus tersebut. D1 yaitu 2, jadi 2 kuadrat per 100 kuadrat dikali dengan 6.000 Newton. Kenapa Bu tidak diganti ke meter? Karena kan ini dalam mili nih. Yang 2 kuadrat itu kan dalam mili. Nah, ini dalam mili, ini mili, ini juga mili. Nah, jadi kan bisa kita coret. Nah, sehingga 4 per 10.000 kali 6.000 sama dengan 2,4 Newton. Nah, bisa kalian hitung lagi nanti pembahasannya. Nah, jadi bisa kalian ulang-ulang lagi video dari Ibu supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya. Oke, semoga bisa dipahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini dan bisa kalian tanyakan nanti jika tidak memahaminya atau belum memahaminya di chat Ibu di WA atau bisa kalian video call Ibu untuk lebih memahaminya lagi agar kalian bisa menyelesaikan nanti bentuk-bentuk soal dalam ulangan akhir semester fisika yang akan datang. Akhirnya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku